Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Raihan Tech. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara layouting atau penyusunan tata letak peta WP 2020. Peta blok sensus 2020 merupakan hasil dari kegiatan pembentukan blok sensus tahun 2020 kemarin. Secara garis besar, tahapan layouting peta WP 2020 ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan alat dan bahan. Yang kedua, tahap penyusunan tata letak. Dan yang ketiga, tahap dokumentasi dan pencetakan peta. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu persiapan alat dan bahan. Peralatan utama yang kita gunakan dalam layouting peta WP 2020 ini adalah software GeoGIS Desktop 3.10 yang bisa diunduh secara gratis melalui websitenya geogis.org. Pilih 64 atau 32 bit sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Setelah selesai di-download, langsung install. Setelah selesai diinstal, jalankan aplikasi GeoGIS. Di aplikasi GeoGIS ini kita akan membutuhkan plugin Quick Map Services sebagai tool untuk menampilkan peta dasar, yaitu peta Google Hybrid, Google Roads, OSM, Bing, dan yang lainnya. Cara menginstal plugin Quick Map Services adalah buka menu Plugins, Manage and Install Plugins. Di kotak pencarian ketikkan Quick Map, lalu pilih Quick Map Services dan install plugin. Oke, Quick Map Services sudah terinstall. Close. Setelah menyiapkan peralatan, selanjutnya kita menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang kita butuhkan bisa di-download melalui Geospatial System BPS di alamat berikut. Login dengan SSO. Kemudian pilih tab peta digital. Di peta digital ini kita akan mengunduh beberapa file, yaitu peta Wilkerstad Kabupaten Kota tahun 2019, peta Wilkerstad Kecamatan tahun 2019, peta Wilkerstad Desa atau Kelurahan tahun 2019, peta Wilkerstad SLS non-SLS tahun 2019, dan peta Wilkerstad Blok Sensus 2020. Untuk peta digital Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa, dan SLS non-SLS, periodenya adalah 2019_1 dan sumbernya adalah final. Sedangkan untuk peta digital blok sensus 2020, periodenya adalah 2020_1, sumbernya production, dan base-nya SP 2020.
Sekarang untuk manajemen file, kita buat folder khusus biar nggak berantakan. Buat dua folder, yaitu folder bahan dan folder hasil. Folder bahan untuk menampung bahan-bahan seperti peta digital dan template, sedangkan folder hasil untuk menampung file gambar hasil layouting peta. Gunakan file-file yang sudah kita download tadi ke folder bahan, kemudian ekstrak rar template-nya. Dan ini adalah isi folder bahan. Selanjutnya kita akan melakukan join spasial. Di peta BB 2020 ini akan kita kasih label nama SLS. Jadi kita perlu joinkan antara peta digital SLS dan peta digital PS 2020. Join spasial ini akan kita lakukan dengan menggunakan QGIS. Buat proyek kosong, kita tambahkan peta digital dengan layer data source manager, pilih vektor datasets, kita browse filenya, arahkan ke folder bahan, kemudian pilih peta SLS dan peta PS. Klik add, lalu close. Di layers ini akan ada dua peta, yaitu SLS dan PS. Kemudian buat random point dari peta SLS dengan menggunakan tool random point inside polygon dalam vector toolbox. Aktifkan panel processing toolbox, kemudian search random point inside polygon, klik dua kali di random points inside polygons. Di input layernya pilih final SLS, kemudian run. Jika sudah selesai, close. Akan terbentuk temporary file dengan nama layer random points. Kemudian lakukan join spasial antara peta random point SLS tadi dengan peta digital PS untuk menghasilkan sebuah temporary file yang secara otomatis akan diberi nama layer join layer. Caranya search join attribute by location. Klik dua kali. Input layernya pilih random points. Join layernya pilih thread PS. Centang intercept. Fields to add nya kita pilih IDPS. Join type nya pilih take attributes of the first located feature only. Kemudian run. Close jika sudah selesai. Join layer yang ini tipenya adalah point, dan sekali lagi akan kita lakukan join antara join layer yang ini dengan layer final SLS. Nanti akan menghasilkan temporary file bernama join layer yang tipenya adalah polygon. Join attributes by location lagi. Input layernya pilih final SLS. Join layernya pilih join layer. Centang di intersect. Fields to add pilih IDPS. Join type take attributes of the first located feature only. Kemudian run. Nah, hasilnya adalah join layer yang tipenya polygon ini. Sekarang kita simpan temporary file join layer polygon ini menjadi save file. Klik kanan, export, save feature as. Formatnya pilih GeoJSON. Kita namai final underscore SLS underscore Gede Kabupaten underscore IDPS.
kita taruh di folder bahan. Kita buka atribut table dan pastikan sudah ada kolom IDPS. Pastikan juga setiap SLS nya sudah punya IDPS. Oke, tahap pertama yaitu persiapan alat dan bahan selesai. Kita lanjut ke tahap kedua yaitu penyusunan tata letak. Jalankan QGIS, kemudian buka template project yang tadi sudah kita download dan ekstrak. Lalu sambungkan layer-layer yang hilang dengan file-file yang sudah kita siapkan tadi. Untuk menuju tampilan ke kabupaten yang kita kerjakan, klik kanan di batas kabupaten, kemudian zoom to layer. Nah, seharusnya tampilannya sudah seperti ini, ada label nomor blok sensus dan nama SLS non SLS. Oke, sekarang kita mulai layouting. Project, layouts, pilih SP 2020 WP, aktifkan preview atlas biar kita bisa lihat previewnya secara real time. Icon panahnya hilang, kita perbaiki dulu. Klik item properties, browse image source-nya, arahkan ke folder ini. Lalu pilih North Arrow 10. Kalau logo BPS-nya hilang juga, klik item properties, browse di image source, dan pilih logo BPS di folder bahan. Selain peta utama, diperlukan juga pengaturan untuk peta lokasi yang menunjukkan lokasi area peta di wilayah kabupaten kota. Ini peta yang kecil ini. Di items, pilih map 2, kemudian item properties, dan pilih set map extend to match main canvas extend. Maka akan terlihat lokasi peta utama di kabupaten kota yang bersangkutan. Sekarang kita tiba di tahapan terakhir, yaitu dokumentasi dan pencetakan peta. Di tahapan terakhir ini kita akan mengekspor layout yang kita buat ini menjadi file-file JPG agar bisa disimpan dan di print. Sebelum mengekspor, kita cek dulu apakah elemen-elemen peta ini sudah sesuai, mulai dari judul, kode wilayah, legenda, peta lokasi, logo, dan lain-lain. Pastikan sudah lengkap dan sesuai. Kita lihat juga preview untuk beberapa peta. Oke, anggap saja sudah benar. Kemudian export atlas. Export atlas as images. Pilih folder hasil. Nah, di folder inilah file gambarnya akan disimpan. Untuk keperluan cetak, sebaiknya buat resolusi tinggi. Semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin jelas gambarnya.
tapi akan semakin lama prosesnya dan semakin besar juga file yang dihasilkan. Kita buat aja 300 dpi, lalu save. Hasilnya bisa dilihat di folder hasil. Nah, tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, sekian tutorial layouting atau penyusunan tata letak peta Wibu 2020 ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan post di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.